Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yang akan membahas kali ini yaitu tentang mengenai seputar Idul Adha. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Idul Adha merupakan salah satu di antara dua hari raya yang mana umat muslim merayakannya dalam waktu yang berbeda. Tentunya isi Idul Fitri dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, sedangkan Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahunnya. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita ingin mencoba mengulas tentang ayat yang berkaitan dengan perintah, yaitu memotong hewan kurban. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Tentunya dalam memahami Al-Qur'an kita dituntut untuk memahami beberapa fan yang terdapat di dalam bahasa Arab khususnya, yaitu diantaranya adalah ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kajian ilmu tafsir diperlukan juga kita untuk memahami yang namanya ilmu badi', ilmu ma'ani, dan ilmu bayan. Ketiga ilmu ini ketika kita memahaminya dengan baik, maka kita akan tabahur di dalam membaca Al-Quran. Di dalam surat Al-Kautsar, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Al-Kautsar di dalam versi terjemahan Kementerian Agama banyak diartikan sebagai nikmat yang banyak. Tetapi di dalam kita kaji di dalam beberapa tafsir itu ada beberapa ikhtilaf antara ahlu ta'wil atau ahlu tafsir di dalam memaknai makna kalimat Al-Kautsar. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Dan ada juga yang memaknai Al-Kautsar itu dengan makna nahrun fil jannah, salah satu nama sungai yang terdapat di surga yang kelak akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, mungkin untuk kita semua. Teman-teman, di sini yang perlu kita ketahui bahwa ayat sebelumnya, ayat setelahnya nanti fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ini turun pada perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang terjadi pada tahun 6 Hijrah atau 6 Hijriyah setelah Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana pada waktu itu Nabi beserta sahabatnya, sebagian ulama mengatakan kurang lebih 1.400 sahabat pada waktu itu pergi dari kota Madinah ke kota Mekah untuk melakukan ibadah, ya, untuk melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah, jadi sebelum Dzulhijjah. Nah, sebelum sampai Nabi ke kota Mekah itu ada peristiwa penghadangan dari kaum kafir Quraisy, ya, terhadap rombongan Nabi dengan dalih bahwa mereka mengatakan khawatir ada penyerangan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Padahal jauh sebelum Nabi bersama para sahabat itu berangkat ke kota Mekah, Nabi sudah mewanti-wanti, mewaspadai kepada para sahabat agar tidak membawa perlengkapan perang. Maka nanti di sini terjadi perjanjian yang Allah sendiri meridhai di dalam Al-Quran itu, laqad radiyallahu, ya kan, sesungguhnya Allah telah rela, ya, idh yubayyi'unaka, ya, terjadi pembaiatan atau yang disebut dengan sulhu al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian tersebut menghasilkan 4 kesepakatan antara Nabi, antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, di antara kesepakatan itu adalah menghentikan segala bentuk peperangan pada waktu itu, yaitu yang pertama, dan di antaranya yaitu tidak diizinkannya Nabi dengan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan ke kota Mekah sampai setahun ke depan. Nah, setahun ke depan, maka setelah itu
boleh Nabi melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk ibadah. Teman-teman, nah kita lanjut bahwa ini tadi adalah sedikit ya tentang kapan diturunkannya surat Al-Kautsar yang tadi yang perlu kita ketahui juga. Maka Al-Kautsar tadi dalam istilah bahasa Arab itu dikenal dengan al-istiraq al-lafdi ya. Jadi memiliki makna lebih dari berapa Mas? Dari satu ya kan. Tadi Al-Kautsar ada yang mengartikan bahwa nikmat yang besar, nikmat yang banyak, kemudian ada yang mengatakan adalah sebuah surga atau haudun, telaga yang terdapat di surga. Nah, maka kita teruskan kepada ayat berikutnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini nanti kita temukan pula kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Fasholli li rabbika wanhar, maka kemudian salatlah ya, li rabbika, karena Tuhanmu ya. Wanhar. Nah, ini ulama ahlu takwil itu berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan an-nahru di sini, wanhar di sini memiliki makna irfa yadaika, angkat kedua tangan kalian. Nah, artinya mengangkat atau meletakkan kedua tangan di atas shoulder, yaitu di atas dada. Nah, sebagian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan wanhar di sini adalah ibah, sembelihlah. Nah, maka inilah landasan, salatlah kalian, kemudian potonglah hewan ternak kalian. Nah, inilah teman-teman yang harus kita ketahui bahwa pada dasarnya orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan zaman fatrah, yaitu jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, itu manusia sangat tidak berperi kemanusiaan. Artinya manusia sangat keluar dari konteks kemanusiaan sehingga membuat mereka itu brutal ya, kalau dalam bahasa kanibal ya Mas ya, tidak menghargai sesama manusia, tidak pernah memiliki kasih sayang terhadap manusia. Maka dulu ini sebenarnya sebuah perhatian, attention bahwa ketika perilaku orang-orang jahiliyah itu memotong kambing itu dipersembahkan untuk Tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka. Nah, maka kata Allah fasholli li rabbika wanhar. Nah, inilah yang harus menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika mereka memotong hewan ternak itu dipersembahkan untuk sesuatu selain Allah, maka Nabi diperintahkan menyembelih hewan ternak itu semata hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah. Nah, maka tidak ada unsur kemusyrikan, syirik. Nah, di sini. Maka Nabi diperintahkan pada waktu itu untuk memotong al-budnu. Apa itu al-budnu? Yaitu unta. Nah, inilah yang membedakan kita antara kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka kita harus memiliki kelebihan dari mereka. Nah, ini pula berkaitan nanti ya. Inilah luar biasa bahwa kita ini harus berbeda dengan orang-orang di luar kita dalam segi pakaian dan lain sebagainya. Salah satu contoh ketika dulu para hadirin bahwa tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam itu mereka selalu suka atau demen memanjangkan yang namanya kumis. Maka kata Nabi, kita harus berbeda dengan mereka. Dengan cara apa? Memanjangkan jenggot. Nah, hari ini faktanya ketika kita melihat banyak sekali orang-orang yang di luar kita, mereka lebih suka memanjangkan jenggot. Kita harus berbeda dengan mereka. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita teruskan dengan ayat selanjutnya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sungguh orang-orang yang membencimu, kata Allah, wal abtar. Mana abtar? Abtar biman al-aqta. Nah, ini sesuai ya. Ketika kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta au abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka sesuatu tersebut atau maka perkara tersebut aqta, terputus. Nah,
Maka kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu wahai Muhammad itu akan terputus segalanya. Di dalam riwayat, siapa syani'aka, orang yang membenci Nabi pada waktu itu adalah Wa'il bin As. Dia adalah utusan, nanti utusan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mengutus untuk bertemu, untuk mencegat kelompok Nabi Muhammad yang ingin berangkat ke kota Mekah. Nah, maka nanti dari kalangan orang kafir Quraisy untuk membuat sebuah perjanjian As-Sulhu Al-Hudaybiyah. Nah, nanti di antara perwakilan delegasi dari umat Islam pada waktu itu yang diutus Rasulullah, di antaranya siapa? Abu Bakar, Utsman, Ali. Dan Ali ini adalah merupakan sekretaris. Nah, ketika perjanjian itu ingin dibuat, Rasul memerintahkan Sayyidina Ali dan memerintahkan delegasi dari orang-orang kafir Quraisy untuk menulis uktub bibasmalah. Nah, ini ditulislah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, nanti di sini ada kata mereka, aku tidak mengenal Ar-Rahim Ar-Rahman. Ya udah, kata Rasul, tulislah dengan nama Tuhanmu. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai surat Al-Kautsar. Intinya dalam segala melakukan aktivitas hari ini itu bukan hanya berkaitan bagaimana kita bisa menyembelih hewan kurban, bagaimana kita bisa menyembelih atau bagaimana kita ini bisa melakukan ibadah, tetapi kadang yang ada di dalam hati kita melakukan ibadah jauh dari tujuan ibadah tersebut. Ya, jangan sampai kita melakukan ibadah karena sesuatu selain Allah. Maka inilah yang membuat akidah kita rusak tanpa disadari. Nah, kita beribadah karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Okelah, itulah teman-teman yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan lanjut di acara selanjutnya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.